Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pewarnaan umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Bruce Lailidi, proses pasar modal bertindak sebagai penghubungan antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi saham dan lainnya. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, publik, otorins maupun perusahaan swasta. Selanjutnya itu ada sejarah pasar modal. Menurut buku Efek Teknis yang dikeluarkan Vereniging for dan Effekten Handel pada tahun 1939. Transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga pencatatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Koff. Cikal bakal PT Perdanas baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam. Effectubus membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia, Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Tiongkok, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia karena pada tahun abad 19 tersebut berbagi perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi terdiri pasar yang satu ini dengan nama Revening for the Effect Handle. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Selanjutnya itu fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambahan modal bagi usaha perusahaan. Dapat diperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibelikan oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu. Saham yang telah dibeli akan diberikan dividen sebagai bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Maka produktivitas
perusahaan akan meningkat pada modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaban pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangan industri lainnya yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya penambahan pemasukan melalui pajak akan meningkat pendapatan negara. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaiknya. Yang selanjutnya itu ada instrumen investasi pasar modal. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atau sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wabah untuk pengumpulan serta mengelola dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi bagian instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh bunga serta penelusuran utang pada jangka yang ditentukan. Selanjutnya itu Exchange Trade Fund atau ETF. Surat berharga satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Derivatif selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenakan sebagai bentuk penurunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu Rewen and Wright. Selanjutnya itu pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam mengatur undang-undang yang berlaku maupun untuk para investor. Selanjutnya itu manfaat pasar modal untuk emiten. Berjumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang pertama, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdanaan selesai. Yang kedua, tidak ada kombinasi sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi hingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercerminkan pada peningkatan harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau pemegang saham, dan juga bunga yang mengembangkan bagi pemegang obligasi. Dapat sekaligus dilakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya itu obligasi sebagai produk investasi menguntungkan. Jika Anda baru memiliki niat untuk melakukan investasi, mungkin Anda bisa mempertimbangkan obligasi sebagai produk investasi terbaik. Memang obligasi tidak memiliki popularitas seperti saham sebagai produk investasi. Namun obligasi bisa jadi pintu masuk
Anda untuk mulai berinvestasi yang dapat menambahkan penghasilan semasa masih produktif bekerja. Sebagai pengenalan, obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan pada pasar modal. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi, namun bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Obligasi sebagai produksi investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis-jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Pemegang saham investasi obligasi biasanya akan diberikan tanda kepemilikan berupa kupon atau bunga jika Anda memiliki obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau koperasi. Biasanya Anda akan menerima kupon yang akan diberikan secara berkala. Kupon ini merupakan bukti atau tanda atas keuntungan yang Anda miliki saat berinvestasi obligasi. Keuntungan untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadikan obligasi jadi salah satu produk pendapatan investasi terbaik yang bisa Anda miliki. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.